Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Breman Atenaya, Saudara. Presiden Donald Trump memberi perintah kepada Angkatan Laut Amerika Serikat yang makin membuat Selat Hormuz memanas. Perintah ini berupa tembak kapal Iran yang dianggap mengganggu. Peringatan ini disampaikan oleh Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth yang bilang bahwa Trump memberi wewenang kepada Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menghancurkan kapal cepat Iran manapun yang mencoba memasang ranjau di perairan atau mengganggu jalur pelayaran Selat Hormuz. Bahkan perintahnya disampaikan detail bahwa Trump memerintahkan militer untuk menembak kapal Iran. Hegseth juga menyebut bahwa Amerika akan membersihkan ranjau laut yang dipasang Iran di Selat Hormuz. Pentagon memberikan jangka waktu pembersihan dengan kemungkinan membutuhkan waktu selama 6 bulan. President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. If Iran is putting mines in the water or otherwise threatening American commercial shipping or American forces, we will shoot to destroy. No hesitation, just like the drug boats in the Caribbean. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman pada hari Sabtu yang diduga menunjukkan kapal kargo dan kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz. Waktu, lokasi, dan isi rekamannya yang dipublikasikan oleh media Iran tidak dapat diverifikasi secara independen. Blokade di dekat pelabuhan Iran, termasuk yang berada di Selat Hormuz, telah dilakukan Amerika Serikat sejak 13 April lalu. Dan hal ini memicu lonjakan harga energi dunia. Sementara itu, Turki siap membantu membersihkan ranjau di perairan Selat Hormuz setelah Amerika dan Iran mencapai kesepakatan damai. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan bilang, pembersihan ranjau merupakan bagian dari tindakan kemanusiaan. Upaya ini tidak bisa diartikan sebagai memihak dalam perang. Turki menegaskan upaya ini hanya bisa dilakukan jika Amerika dan Iran telah mencapai kesepakatan damai. Allah korusun tekrar başlaması mümkün bir savaşta tekrar bir tarafmış gibi bir ortaya çıkma söz konusu olursa burada tabii bizim hassasiyetlerimiz var. Orada başka bir pozisyondayız. Şimdi bunu bizim ortaklarımız da çok iyi anlıyorlar. Şu anda ana odak noktası biraz daha mayınların temizlenmesi. Mayınların temizlenmesi temel insani, bütün herkesin hizmetine olan, savaşlarda bir yer taraf tutmayla alakalı bir konu olmayacağı için bir anlaşma sonrası bu türden bir şeye biz sıcak bakabiliriz. Dicuplik dari program Sapa Indonesia Malam, Saudara, Atase Pertahanan RI di Iran tahun 2009-2012, Majen Purnawirawan Budi Pramono bilang, pernyataan Trump soal tembak kapal Iran yang mengancam jalur pelayaran di Selat Hormuz untuk mengubah kalkulasi perang Iran di Selat Hormuz. Sementara itu, di tengah ancaman Trump, Budi menilai Iran memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi serangan dari Amerika Serikat. Apakah semakin memanaskan tensi? Kalau kita sekarang kan berharapnya sudah menuju ke negosiasi tahap 2. Tapi dengan Amerika bilang katanya mau tembak bahkan hancurkan kapal Iran yang akan membawa ranjau. Apa yang Anda lihat? Everything in war is very simple. The simplest one is very difficult. Itu katanya Clausewitz. Ya memang begini, Mbak. Perang itu military campaign, military campaign propaganda warfare itu ups and down biasa. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Pete Hegseth. Tadi Mbak menyampaikan bagaimana Pete Hegseth, bahkan Pete Hegseth mengatakan lock and loaded. Nah, dalam terminologi military terminologi ketika dibilang locked and loaded, artinya sudah senjata ini sudah terkunci, tinggal buka kunci karena loaded, munisi sudah terisi, tinggal tembak. Nah, ditambah lagi dengan apa yang disampaikan oleh Trump bahwa shoot and kill, right? Yep. Nah, kalau udah shoot and kill, ini artinya direct kinetic engagement. Jadi bukan lagi terminologi biasa yang selalu kita pakai ROA, jadi what you call it, rule of engagement.
bahkan sekarang naik menjadi direct kinetic engagement, artinya serius. Jadi kalau selama ini menyampaikan koersif, militer koersif, ini lebih dari itu untuk menuju ambang benar-benar perang total di ambangnya. Kenapa? Karena sekali saja terjadi letusan, nah ini yang akhirnya memicu. Nah, seperti apa? Karena kita kan lesson learned. Banyak sekali itu perang-perang besar yang dimulai dengan adanya tembakan ke kapal-kapal kecil. Ingat itu waktu Spanyol sama Amerika. Ingat itu Vietnam sama Amerika. Dari kapal-kapal kecil, penembakan kecil sehingga jadi besar. Nah, kembali lagi dengan shoot and kill. Ini saya pikir Trump dalam hal ini dia ingin merubah kalkulasi perangnya Iran. Yang selama ini dengan swarm-boot saja itu bisa menahan dan kiranya bisa katakanlah memang bukan conventional warfare mengalahkan US force, naval US force, tapi at least irritating, at least mengganggu. Nah ini kalau menurut saya Trump pengennya merubah itu, dan yang tidak kalah pentingnya inilah namanya teori lempar pesan ya, dalam military terminology. Jadi Trump ini ingin show off bahwa kepada Iran, hai Iran, jangan kau gunakan ini Hormuz sebagai leveragemu, sebagai sandramu dalam pelayaran global yang merubah energi global dunia naik turun seperti ini. Yang selama ini memang digunakan. Exactly. Nah ini kan digunakan sama dia, makanya jangan kau gunakan. Kemudian bagaimana dengan pesannya Trump kira-kira kepada pasar dunia? Nah ini Trump ingin menunjukkan bahwa si control belong to me. Jadi untuk mengkontrol sini masih punya aku, katanya si Trump. Okay. Nah, yang tidak kalah pentingnya, Trump ini juga menunjukkan terhadap proksi-proksi yang ada. Bahwa apa? Bahwa semua negara teluk ini, saya masih bisa melindungimu loh. Teman-teman dia yang di mana pangkalan Amerika dari itu situ. Selama ini yang dikhawatirkan. Iya, itu dikhawatirkan juga. Ini kan eskalasi di Hormuz. Create doubt, jadi mencipta kekhawatiran, keraguan from the beginning. Nah, makanya tiga ini benar-benar Trump inginkan bagaimana ya caranya agar saya Iran ini, saya rubah kalkulasinya, kemudian agar Iran jangan menggunakan Hormuz sebagai leverage, jangan sekali-kali negara teluk tidak percaya lagi sama dia. Amerika Serikat itu sudah menarget, tidak hanya menarget, bahkan shoot and kill tadi perintahnya. Seberapa kuat Iran bisa merespons ini? Bahkan IRGC sebenarnya menunggu-nunggu untuk perang secara terbuka di maritim. Begini Mbak, kalau IRGC menunggu-nunggu waktunya, ini saya pikir salah satu pejabat Iran yang mengatakan welcome to the jungle warfare. Saya pikir itu ya, itu memang kalimat itu. Nah, kalau Mbak mengatakan sampai seberapa jauh siap, tentunya ini siap dari awal, siap from the beginning. Begini Mbak, dia akan siapkan tentunya di sini yang namanya asimetrik berlapis. Asimetrik berlapis tentunya dia akan menggerakkan rudal yang selama ini merupakan andalan dia. Rudal Iran ini produksi yang terbesar di Timur Tengah. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, dia akan drone yang dia bilang bahwa ini drone ini murah, ya, cuman ratusan juta kalau dibanding dengan drone-nya Amerika sampai ratusan miliar dalam hal ini. Dan ini juga dibarengi dengan kekuatan dia di mana dia telah menabur ranjau laut di sana. Nah, ranjau laut ini Mbak, nanti mungkin kita akan perdalam ya. Ada certain people mengatakan bisa sekian bulan dan lain sebagainya. I'm afraid to say that. Saya agak kurang berani mengatakan itu. Kenapa? Karena kita membersihkan ranjau laut itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ranjau laut modern ini pun kita tergantung juga. Ini ranjau laut yang magnetik kinetik kapal ataukah ranjau laut yang disentuh kemudian dia meledak. Kemudian letak ranjau ini pula yang ada di Hormuz. Hormuz kita tahu kan bagaimana kedalamannya itu sekitar puluhan kilometer ke bawah, dan ini ada palung di sana. Nah ini kalau misalnya ranjau tersebut masuk ke dalam itu namanya lumpur, nah tentunya ini kan sulit tercover kemudian. Nah belum lagi ditambah dengan arusnya laut di sana. Nah belum lagi yang paling penting adalah trust. Kalau seandainya ranjau laut itu dibilang sudah bersih, kemudian pelayaran internasional feel free ya kan, masih hesitate lah menurut saya ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ranjau ini bagaimanapun juga Mbak, katakanlah ya 90% disapu bersih, katakanlah ya. Itu yang 10% saja udah cukup untuk ngabisin Hormuz. Jadi
very doubtable Mbak. Nah kalau misalnya Mbak tadi menyampaikan begitu, kemudian swarm-nya dia bergerak, nah ini di daerah karena Iran tahu bahwa ini gerakan dari selatan, ini akan dibarengi dengan perang cyber tentunya, akan dibarengi dengan what you call it, leverage of Hormuz. Kemudian dibarengi lagi, ya itu yang selalu saya sampaikan, kalau misalnya saya perang darat, maka pasukan-pasukan yang 8 lapisan akan siap menerima pasukan Amerika dalam hal ini. Itu menurut saya. Sementara saudara, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Safat al-Batih, Lebanon Selatan. Serangan ini menghancurkan permukiman warga. Serangan Israel ini dilancarkan meski masih dalam situasi gencatan senjata Israel dan Lebanon. Serangan diluncurkan ke permukiman untuk menyasar warga sipil. Militer Israel juga merilis video kontak tembak antara tentara Israel dan pasukan Hizbullah. Israel mengklaim baku tembak menewaskan 6 anggota Hizbullah di Bin Jebel, Lebanon Selatan. Serangan udara Israel pada Sabtu waktu setempat tak hanya menyasar Safat al-Batih, sejumlah wilayah di Lebanon Selatan juga jadi sasaran serangan udara Israel. Meski dalam gencatan senjata, Israel terus melakukan serangan dengan dalih menyasar fasilitas Hizbullah. Sejumlah rumah di kawasan Deir Ames, Lebanon Selatan hancur berantakan usai militer Israel melancarkan serangan. Sebelumnya militer Israel memberi peringatan evakuasi penduduk dari target area. Israel mengklaim serangan menyasar struktur militer Hizbullah. Serangan ke permukiman warga di daerah Lebanon Selatan masih terjadi di tengah perpanjangan waktu gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Kondisi yang sangat kontradiktif ini mengakibatkan sejumlah fasilitas warga rusak parah, meskipun Israel dan Hizbullah mengklaim serangan ditujukan ke struktur militer. Rumah-rumah di Deir Ames, Lebanon Selatan luluh lantah setelah militer Israel melancarkan serangan berturut-turut. 3 kali serangan Israel menghancurkan sejumlah bangunan, membuat warga terpaksa tinggal di jalan karena kehilangan rumah. العدو الاسرائيلي في عنده لجنه ميكانيزم بيجي يكشف بس يلاقي عندي كبسونه مش رصاصه كبسونه ساعتها انا بتحمل المسؤوليه بس لما فيش عندي شيء وعندنا عدو غاشم يضرب من دون سبب بيعتدي على المدنيه وهذا البيت 15 سنه انا وعمر فيه بعد ما خلصت الدين اللي علي بيجي بيقعدني بالشارع هيك انا بشكي لرب العالمين شو بدي اقول لك. Serangan tak hanya dilancarkan Israel. Hizbullah juga menguncurkan sejumlah drone yang ditujukan ke fasilitas militer Israel di wilayah Lebanon Selatan. Dari visual yang disiarkan Al-Manar TV, serangan drone Hizbullah diarahkan ke kendaraan militer jenis Humvee yang melintas di kawasan Kantara. Sebelumnya, Donald Trump mengklaim tak ada masalah antara Lebanon dan Israel. Trump juga mengaku telah melakukan pertemuan yang luar biasa dengan pejabat tinggi dari kedua negara, serta yakin tidak akan ada serangan saat gencatan senjata tambahan selama 3 minggu ke depan. They actually like each other, Lebanon and Israel. And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel. And we think that the president of Lebanon and the prime minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire. No more firing, let's see. Pada Sabtu pagi waktu Beirut, puluhan warga berkumpul untuk mendukung perjuangan Hizbullah di Lebanon Selatan. Mereka mengecam tindakan Israel dan juga Amerika Serikat.
Meskipun sudah dilakukan perpanjangan masa gencatan senjata, nyatanya warga masih terus dibayang-bayangi oleh serangan dari Israel maupun Hizbullah. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut serangan udara pada Sabtu lalu yang menargetkan kendaraan telah menewaskan 4 orang. Angka ini menambah jumlah korban jiwa yang kini mencapai 2.496.